Shalom saudara yang terkasih. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian Evangelis Daud Tony. Bagi saudara yang ingin bertanya dan didoakan oleh hambanya, dapat mengikuti Zoom. Hubungi tim kami untuk keterangan lebih lanjut. Kontak ada di deskripsi video. Selamat menyaksikan. Shalom. Kita akan membahas tentang setan. Ngomong sama sebelahnya, kamu bukan setan. Nah, saudara, saya masih ingat waktu saya belajar ilmu gaib sebelum saya bertobat. Di situ saya baru mengerti kenapa orang yang belajar ilmu gaib banyak yang gila. Di situ guru saya memberitahu saya, kekuatan roh itu segini, kekuatan manusia itu segini. Begitu kekuatan roh ini masuk, maka orang itu tidak kuat jadi gila. Jadi kamu kalau ingin mempelajari kekuatan gelap itu, sebelum saya bertobat guru saya berkata, kamu harus punya kemampuan kekuatan manusia 2 kali lipat melebihi manusia biasa untuk mengimbangi kekuatan roh. Nah, apa yang terjadi? Di situ saya dilatih keras sekali. Nah, kadang orang itu berpikir, misalnya punya belajar ilmu mengambang di atas air. Dipikir hanya baca mantra, peng, langsung jalan di atas air. Tidak bisa. Itu harus ada kekuatan fisik juga. Nah, pada waktu saya sebelum bertobat, untuk belajar mengambang di atas air, itu setiap hari, itu harus duduk berdiri sehari 50 kali. Nanti saudara berpikir, duduk berdirinya model kayak apa? Betul? Betul? Wah, enggak gampang. Saya sudah tidak latihan 25 tahun. Duduk berdirinya seperti ini. Ini kan tidak nginjek tanah. Sehari 50 kali. Dan kalau menghadap guru itu seperti ini. Bayangin, itu sehari 50 kali. Bayangkan. Nah, itu bayangin, itu sehari berapa kali? 50 kali. Nah, sehingga begitu fisik kuat, baru roh masuk. Teng, langsung gitu. Tetapi kalau fisik tidak kuat, gila. Nah, makanya orang yang belajar ilmu gaib, orang yang belajar ilmu gaib, kalau berhasil terjun bebas masuk neraka. Kalau tidak berhasil, edan dulu baru masuk neraka. Siapa yang mau daftar? Jadi hari ini kita akan bahas tentang basic dasar tentang okultisme. Basic dasar okultisme itu adalah pemanggilan arwah. Apa saudara? Pemanggilan arwah. Ada yang bertanya sama saya, Pak Daud waktu tugas jaga presiden itu tugasnya apa? Nah, sekarang kan saya kasih tahu. Selama saya tugas, selama 10 tahun, saya tidak pernah gagal. Prinsipnya hanya satu tiket berangkat, tidak ada tiket pulang. Artinya apa? Sampai tugas itu selesai baru pulang. Nah, salah satu tugasnya aja ya, saya kasih tahu. Satu kali saya dipanggil jenderal, Daud sini, siap. Kamu ingin Natal aman? Siap. Tangkap hidup mati Nurdin M. Top. Itu masih tugas yang kecil aja. Setelah itu, kamu dipanggil ibu menghadap ke Cikeas. Jadi saya itu perintah langsung dari Ibu Ani Yudhoyono. Langsung ke Cikeas. Udah. Yang bisa nangkep orang punya ilmu menghilang adalah bekas orang yang menghilang. Siap. Ini profilnya. Jadi penangkapan Nurdin itu perlu waktu 7 tahun. Dan itu gagal. Waktu mau ditangkap Sandi Yuda,
Sandi Yuda itu dari Kopassus. Waktu jarak 5 meter, ting menghilang. Setelah itu disergap di Temanggung. Di Temanggung, nah itu waktu di Temanggung, dikepung sama Kapolda Jawa Tengah Alex Bambang Riyatmojo. Berondong peluru. Nurdin berjalan di tengah-tengah polisi. Itu yang sebenarnya. Maka untuk mengalahkan orang punya ilmu menghilang adalah bekas orang yang menghilang. Izin, berapa tim dibentuk? Kamu sipil, tidak boleh eksekusi. Tapi kamu akan didampingi. Pertama, Kolonel Abdul Rahib Sirgar dan grup 2 Kopassus. Kedua, dari polisi Kapolda Jawa Tengah, yaitu Alex Bambang Riyatmojo. Tugas kamu, beritahu titik lokasi, hilangkan ilmu, setelah itu tim masuk. Siap. Dan Ibu Ani ngasih perintah, langsung jalan langsung. Nah, pengejaran sebenarnya ada di Lampung. Nah, saya deteksi dulu. Karena kalau dulu sebelum saya bertobat, punya ilmu menghilang, kan bisa kebaca signalnya. Begitu dia gunakan sekali aja, pasti ketangkep. Nah, kenapa? Yang tahu tentang setan adalah bekasnya setan. Nah, betul? Nah, begitu dia gunakan sekali, tek, di Jawa Tengah. Izin Jenderal, posisi ada di Jawa Tengah, sekitar pinggir kota Solo. A2, A1, A3, A4. Izin, A2, tahu kampung tidak tahu tempatnya. Oke, itu masalah mudah. Sandi Yuda, Densus, semua terjun. Bin, terjun semua. Nah, Daud sekarang udah tahu tempatnya. Sekarang tugas kamu. Saya doain dalam nama Yesus. Segala setan roh jahat keluar. Itu setannya keluar, langsung telepon. Izin, Jenderal, sama tim operasi. Izin, sekarang kekuatan sudah netral, tidak berfungsi. Dalam 3 jam, tidak bisa digunakan. Tim boleh masuk. Dor, selesai. Langsung Jenderal berkata saya, Daud, siap Jenderal. Ada 2 pilihan. Pilih salah satu, uang atau nama. Siap, uang. Jadi yang dapat nama Densus. Uang saya. Dasar kamu pinter juga kamu. Nah, saya itu, udah, itu salah satu operasi. Jadi Nurdin M. Top, Dr. As-Sahari, dan penggagalan bom Jati Asih, saya semua. Nah, itu masih sebagian kecil aja. Masih banyak tugas-tugas yang diberikan ke saya. Tapi semua itu karena Tuhan. Amin. Nah, 10 tahun saya menjaga negara. Tugas saya langsung di bawah Kasat begitu. Nah, jadi 10 tahun saya itu jarang pulang. Nah, saya lihat anak saya udah gede. Saya pikir tahun 2013 saya nemui Kasat, izin Jenderal, siapapun presidennya 2014 saya tidak jaga lagi. Makanya saya tidak ke Pontianak itu kira-kira 10 tahun lebih, hampir 15 tahun. Karena saya tugas itu, tugas khusus. Suatu waktu dibutuhkan langsung siap. Nah waktu itu, siapapun presidennya saya tidak jaga lagi. 2014. Tapi negara memerlukan kamu diaktifkan kembali. Nah, kapan kamu mundur? 2014, siapapun presidennya saya tidak jaga lagi. Bulan kapan? 6 atau 7 tanggal 9. Udah, 2014 saya mundur.
Nah, makanya 10 tahun zamannya SB, teroris langsung diatasi. Karena apa? Disitulah saya ditugaskan untuk pengamanan negara. Nah setelah itu, 2014 saya mundur, TV One, Prabowo menang. Metro TV, Jokowi menang. Anak saya nomor 1 gini, Papi, presidennya 2, Papi jaga yang mana? Akhirnya Jokowi menang. Saya ngomong sama anak saya, Papi sudah mundur. Jadi, kok Papi mundur kenapa? Untuk nemenin kalian, sekarang turun pangkat jaga kalian jadi baby sister. Setelah itu, tahun 2015, salah satu pas pampres nemuin saya, Pak Daud, Anda diminta menghadap Menko. Ada apa? Anda diusulkan untuk pengaktifan kembali untuk keamanan negara. Nah di situ istri saya ngeliatin saya, waduh udah 10 tahun dah ini, kapan selesainya kan gitu lah. Saya ngomong, izin, saya balik ke gereja aja. Jadi saya kembali ke gereja. Nah, karena waktu saya 10 tahun pun juga pelayanan di gereja, tapi jarang pulang. Nah, setelah itu saya ikut Pak Gilbert. Saya ikut Pak Gilbert belum lama. Saya ikut Pak Gilbert Lumaindong itu baru 25 tahun. Dan saya tidak pernah yang namanya berontak, mecah dirikan gereja, ribut, enggak pernah. Karena apa? Karena kita ini ada doktrin. Nah mungkin doktrinnya Anda dengan saya beda. Karena sejak kecil saya itu didoktrin. Doktrin seperti ini, kalau engkau ikut satu komando, satu komandan, sekalipun dia salah atau benar, kamu enggak boleh ninggalin. Apapun terjadi kau jaga dia sampai titik darah penghabisan. Tapi kamu enggak boleh ikut salahnya. Nah, jadi sampai sekarang itu, saya doktrinnya itu, pemimpin salah atau benar, itu saya tidak boleh ninggalin, tapi tidak boleh ikut kesalahan, hanya satu komando. Gitu. Nah itu, makanya saya ikut Pak Gilbert itu 25 tahun, dan saya tidak pernah memberontak, dan tidak pernah melawan, ataupun beda prinsip langsung ngedeki gereja, tidak pernah saya. Kenapa? Karena prinsip itu sejak kecil ditanamkan ke saya. Sekalipun komandan salah, tidak boleh ikut kesalahan. Tapi tidak boleh meninggalkan sampai titik darah penghabisan. Makanya setelah Pak SBY turun, sampai sekarang saya tidak kemana-mana. Setia satu komando. Nah, saya kan ikut Pak Edi Wibowo. Nah, walaupun beliau pensiun, tetap sampai sekarang. Saya tidak kemana-mana. Satu jalur merah. Komando. Nah itu. Jadi sampai sekarang saya ikut Pak Gilbert ya dari saya bertobat sampai sekarang. Nah, kadang saya itu juga bingung di Kristen ini ribut sebentar, mecah dirikan gereja. Setan bisa protes. Setan aja enggak pernah berontak sama Lucifer ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pemanggilan arwah. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab 1 Samuel pasal 28. Kitab 1 Samuel pasal 28 ayat 9 sampai dengan 20. Saudara yang genap, saya ganjil. Tetapi perempuan itu menjawab, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal, mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Maka berbicara raja kepadanya,
Janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, mengapa engkau mengganggu aku? Dengan memanggil aku muncul, kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi baik dengan perantara nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau supaya engkau memberitahu kepadaku apa yang harus kuperbuat. Tuhan telah melakukan kepadamu seperti difirmankannya dengan perantaranku, yakni telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikan kepadanya orang-orang lain kepada Daud. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Ada satu perbuatan yang salah dan fatal dalam diri Saul. Waktu Tuhan tidak menjawab melalui nabi. Waktu Tuhan tidak menjawab melalui mimpi maupun penglihatan. Maka Saul mengambil jalan pintas, jalan sesat. Yaitu untuk memanggil arwah Samuel. Yang jadi pertanyaan, apakah itu arwah Samuel? Plus dia tahu tentang pemanggilan arwah itu sudah ada sejak zaman sebelum Abraham. Kenapa ada pemanggilan arwah dan penghormatan arwah? Pertama, dipercaya ada kehidupan setelah kematian. Apa saudara? Apa saudara? Ada kehidupan setelah apa? Kematian. Yang kedua, dipercaya arwah orang yang sudah meninggal, tahu masa lalu dan masa yang akan datang, yang disebut namanya roh peramal. Makanya peramal itu menggunakan arwah orang mati. Karena dipercaya tahu masa lalu dan masa yang akan datang. Dan yang ketiga, dipercaya arwah orang yang sudah meninggal, terutama orang suci atau sakti, bisa menjadi pengantara Allah dan manusia. Antara dewa dan manusia. Maka ada namanya itu penghormatan arwah leluhur. Nah, makanya ada orang ke kuburan, sembahyang di kuburan. Dipercaya apa? Supaya doa-doanya dihantarkan ke arwah orang yang sudah meninggal ini untuk dihantarkan kepada Yang Maha Kuasa. Dan sampai sekarang kepercayaan itu masih ada. Betul? Betul? Karena apa? Dipercaya arwah orang yang sudah meninggal yang dianggap sakti atau suci bisa menjadi pengantara antara Allah dan manusia, antara dewa dan manusia. Dan yang keempat, dipercaya arwah orang yang sudah meninggal punya kemampuan kekuatan supranatural. Dan yang kelima, ini yang paling parah. Dipercaya arwah orang yang sudah meninggal lebih jujur daripada orang hidup. Makanya kalau orang mimpi ketemu kakek yang sudah mati. Saya di sana tidak ada mobil, perlu mobil dan uang. Nah, kamu tak kasih nomor, togel. Besok keluar nomornya 75. Bangun dari tidur langsung kasih mobil-mobilan, uang-uangan. Belikan nomor 75. Sekalipun nanti nomor itu belum tidak keluar, mimpi lagi dibeliin. Betul? Yang ketawa pelaku. Nah, karena dipercaya orang yang sudah meninggal lebih jujur daripada orang hidup. Walaupun dulunya kakeknya tukang tipu. Nah, jadi pertanyaan, apakah ada hubungan antara orang mati dan orang hidup? Nah, dalam ilmu kebatinan sebelum saya bertobat, ada istilah bahwa di dalam diri manusia ada namanya saudara kembar. Nah, apa yang disebut saudara kembar?
Kalau dalam ilmu kebatinan disebut sedulur papat limo panjer. Dan kalau dipercaya juga, kalau orang kebatinan, makanya kalau bayi baru lahir, langsung dikasih benda penerang, minyak teplok, dan kembang staman. Supaya kembaran sang jabang bayi menyertai, melindungi, bahkan menolong. Yang jadi pertanyaan, apakah ada saudara kembar manusia? Dan yang kedua, apakah ada komunikasi antara orang mati dan orang hidup? Nah, sebelum saya bertobat, saya melajari ilmu meraga sukma. Roh keluar dari tubuh, sehingga saya tahu tentang dimensi itu. Nah, sekarang akan saya bahas apakah ada komunikasi antara orang hidup dan orang mati. Saya minta untuk contoh, Bapak ini ke sini Pak. Ini Pak siapa nih? Contoh aja, untuk jadi setannya. Nah, saya minta yang baju putih sini Pak. Nah, saya itu kan sesuai contoh. Nah, ini namanya setan gundul. Contoh aja. Nah, ini jadi malaikatnya. Yang jadi malaikat senang sekali, yang jadi setan gini. Nah, saya minta Bapak ini ke sini Pak. Sini. Jadi saya beritahu tentang pemahaman pemanggilan arwah. Nah, ini contoh aja, saya kasih nama Bejo. Tahu enggak arti Bejo? Selalu beruntung, hoki lah. Hoki. Nah, sebelum sebesar ini, pasti dia pernah menjadi seorang bayi. Betul? Sekarang gini, oe. Kan enggak mungkin langsung ngomong haleluya, bubar. Langsung di sini ada setan. Kenapa ada setan? Alkitab berkata, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi kita. Jelas? Nah, di sini ada malaikat. Haleluya. Kenapa ada malaikat? Alkitab berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita. Karena orang tuanya orang Kristen. Waktu usia 1 tahun, setan ini membentuk dirinya 1 tahun. Tapi malaikat tidak berubah bentuk. Usia 17 tahun, setan ini membentuk dirinya 17 tahun. Tapi malaikat tidak berubah bentuk. Usia 18 tahun dia murtad menyangkal Tuhan. Malaikat pulang. Dia belajar ilmu gaib, ilmu kebatinan. Bertapa gini. Pertama kali dia akan melihat roh adalah ini. Yang gini ngadep sini, yang wujudnya sama seperti dia. Makanya kalau orang bertapa, langkah awalnya dia adalah melihat dirinya sendiri. Makanya kalau yang tahu bahasa saya ini adalah orang kebatinan, yang bergaul ilmu gaib. Pertama kali dia lihat adalah dirinya sendiri. Dan roh ini pula yang pertama kali masuk. Untuk menghubungkan roh-roh yang lain. Usia 70 tahun, mati, sekarang mati, innalillahi. Karena tidak dalam Tuhan, contoh aja, karena tidak dalam Tuhan, langsung ke dunia orang mati. Detik itu juga, dunia arwah. Terpisah di antara orang hidup. Tetapi yang di kuburan adalah ini. Yang wujudnya sama dengan ini. Baik suara, cara bicara, hobi, semua sama. Kenapa? Karena roh ini mendampingi sejak lahir. Dan roh ini pula yang menghantui anak cucunya ini. Makanya orang kalau mimpi ketemu orang yang sudah mati, semua pasti sama. Karena roh inilah yang mendatangi anak cucunya ini. Makasih.
Nah, dalam dunia gaib, ini tentang dunia gaib, bahwa di alam nyata ada namanya alam gaib. Arti gaib itu adalah rahasia misteri. Dunia gaib berbeda dengan dunia nyata. Dunia nyata dengan dunia gaib itu tidak berbenturan tetapi tidak menyatu. Nah, dulu sebelum saya bertobat, dunia gaib disebut bayangan dari bumi. Apa saudara? Nah, dan di situ ada perbedaan, kalau di sini siang, di alam gaib malam. Kalau di sini malam, di alam gaib siang. Makanya dukun itu semua praktek malam hari. Karena di alam gaibnya siang. Nah, jam 12 siang, malam berarti jam 12 siang. Dan alam gaib yang ada di Indonesia berbeda dengan alam gaib di Amerika. Karena beda teritorial dan waktu. Makanya setan Indonesia sama setan Amerika beda tempat. Beda budaya, beda kepercayaan. Nah, makanya sehebat ilmu apapun yang ada di Kalimantan, begitu nyebrang laut, masuk ke wilayah Jawa, itu langsung kekuatan berkurang 90%. Karena setan Kalimantan mau masuk Jawa harus ada izin mutasi. Namanya apa? Teritorial. Makanya sejago apapun orang punya ilmu hebat ada di Kalimantan, masuk ke Jawa, berkurang langsung. Nah, itu langsung tinggal 10%. Apalagi kalau ke luar negeri, perlu paspor. Itu kekuatan tinggal 5%, bahkan 3%. Maka kalau seorang dukun pindah lokasi, harus ada namanya ritual ucapan untuk kulon nuwun, permisi dulu ke daerah setempat. Itu hanya bisa langsung turun 90% atau tinggal 5%. Bahkan 10%. Jelas? Nah, dunia gaib yang ada di Indonesia berbeda dengan di Amerika karena beda budaya. Nah, alam gaib itu seperti apa? Nah, alam gaib itu seperti ini. Pertama ada disebut namanya alam bayangan. Apa saudara? Nah, itu seperti awan hitam. Di situ akan ketemu raja-raja, jenderal-jenderal, termasuk panglima-panglima zaman dahulu. Yang disebut alam bayangan itu adalah alam tipuan. Makanya kalau ada orang bertapa, dia ketemu yang namanya Presiden Soekarno, Gajah Mada, Hayam Wuruk, itu ada di alam bayangan. Tapi itu ingat, hanya roh setan yang menyamar, roh-roh yang mendampingi orang-orang itu sejaklah lahir. Ini disebut namanya alam bayangan, alam tipuan namanya. Nah, banyak orang itu ada di alam tipuan ini. Nah, setelah itu alam gaib yang sebenarnya. Nah, alam gaib yang sebenarnya itu seperti lautan kaca. Seluruh dunia bisa dilihat. Makanya sebenarnya tentang alam gaib di Alkitab itu ada. Waktu Yesus dicobai, iblis menunjukkan kerajaannya. Yesus ada di satu tempat, melihat seluruh dunia. Itu alam gaib yang sebenarnya. Itu lautan kaca. Nah, orang yang tidak percaya Tuhan, kalau kehilangan mobil, minta tolong ke dukun dan ketangkep. Lewat mana? Ini, lautan kaca ini. Seluruh dunia bisa tapi dukunnya sendiri kehilangan mobil, lapor polisi. Kenapa? Karena setan tidak pernah memberi manusia gratis. Itu ada harga yang harus dibayar. Bangkrut,
miskin seumur hidup. Makanya dukun itu tidak akan menggunakan ilmunya sendiri. Orang yang tidak percaya Tuhan, kalau sakit pergi ke dukun. Dukun sakit pergi ke dokter. Itu ada rahasianya. Nanti lain waktu saya bahas. Nah, itu loh kalau mau laris toko, pergi ke dukun ini, suhu ini, ke kuburan keramat ini. Kenapa tidak naik pangkat sendiri, tidak kaya sendiri? Karena ada risiko, harga yang harus dibayar. Saya mau tanya, siapa yang percaya setan bisa memberkati? Angkat tangan. Tinggi-tinggi. Siapa yang tidak percaya setan memberkati? Angkat tangan. Siapa yang tidak percaya setan bisa memberkati? Angkat tangan. Nah, yang ketiga, yang bingung angkat tangan. Ini saya kasih sekilas. Sama-sama minta ke dukun, sama-sama minta ke setan, kayanya beda-beda. Ada yang tetap miskin sekalipun minta. Ada yang kaya, ada yang tetap miskin sekalipun minta. Ini rahasianya. Sebelum saya bertobat, ada hukum namanya keadilan yang maha kuasa. Orang baik, orang jahat, orang beragama, tidak beragama, ateis atau bukan. Semua bisa merasakan cahaya matahari. Betul? Betul? Siapa yang setuju angkat tangan? Demikian karena keadilan yang maha kuasa. Bahwa manusia di bawah kolong langit ini diberinya berkat rezekinya masing-masing. Namanya mangkok piringnya, takarannya masing-masing. Buktinya ada pendeta yang kaya raya, makan begini. Tapi ada juga pendeta miskin, makan begini. Sama-sama pendeta, rezeki beda, sama-sama doanya, betul? Tidak usah banyak-banyak. Preman aja, ada preman kelas nasional dan preman kelas terminal, betul? 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 Kita punya anak 3, kayanya beda-beda, ada yang miskin, ada yang kaya, betul? Betul? Ada orang Kristen kaya, ada orang Kristen miskin. Ada Hindu Buddha Islam yang kaya, ada Hindu Buddha Islam yang miskin. Karena keadilan yang maha kuasa. Manusia di bawah kolong langit ini diberinya rezekinya masing-masing. Hanya bedanya kalau kita percaya Yesus dijamin masuk surga. Dan kalau kita setia ditambahi berkat itu. Tapi untuk hoki, keberuntungan, udah diberinya masing-masing. Maka hukum tabur tua itu berlaku bagi semua umat manusia. Nah, apa yang membedakan Tuhan dan setan? Ada. Setan bukan pencipta. Tuhan adalah pencipta. Arti pencipta itu adalah yang tidak ada menjadi ada. Setan itu tidak bisa mencipta, itu bedanya. Nah, orang kalau minta kekayaan sama setan diambil dari mana? Rezeki anak cucunya. Kalau hoki anak cucunya itu besar, orang tuanya kerja apapun berhasil. Tapi setelah orang tuanya mati, anak cucu ini kerja apapun gagal, bangkrut, habis. Kenapa? Karena rezekinya sudah diambil duluan sama orang tuanya. Maka Alkitab berkata setan itu pencuri. Jelas? Jelas? Nah, kalau anak cucunya itu tukang ojek, tukang becak, sekalipun minta ke setan tetap becak. Karena tergantung rezeki hoki anak cucu. Jelas? 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 Dan kutukannya ada. Tidak bisa menikmati kekayaan itu. Nah, coba Bapak ini berdiri, Pak. Anda dikasih kaya, hari ini kaya. Berapa tahun kemudian terkena kutukannya, tidak bisa menikmati kekayaan, stroke, sakit gula. Nah, setelah itu anak edan, anak gila, istri dibawa ke neraka, tapi kaya, mati ke neraka, mau? Nah, pikir dulu. Dan itu pun ingat, setan bukan pencipta. Nah, makanya orang kalau minta kekayaan setan, ingat saudara, tidak bisa menikmati. Dan yang kedua, rezekinya itu bukan dari setan, diambil anak cucu.
Setelah orang tuanya mati, selesai ini. Nah, kenapa dukun tidak minta sendiri? Dia tahu rezeki anak cucunya bokek. Sekalipun minta tetap bokek. Nggak bisa. Kalau setan itu bisa berkati, enggak ada dukun praktek, tahu enggak? Minta kayak sendiri-sendiri, betul? Kenapa? Karena tahu rahasia ini. Jadi kalau saudara mimpi ketemu kakek nenekmu, orang tuamu yang sudah meninggal, itu bukan arwah mereka. Itu ada di namanya alam bayangan. Jelas? Alam apa, saudara? Alam bayangan. Nah, Pak, bagaimana tentang kitab Samuel ini? Ini banyak perdebatan di sini. Yang bisa menjawab ayat ini adalah bekas dukun. Karena yang praktek. Nah, sekarang saya jelasin apakah ini arwah Samuel atau bukan. Pertama, roh itu dipanggil. Dalam konteks perdukunan, suatu roh bisa dipanggil, pangkatnya lebih rendah dari sang pemanggil. Presiden panggil menteri, karena presiden lebih tinggi dari menteri. Menteri panggil presiden, menterinya dipecat, betul? Nah, nabi sama dukun, pangkatnya tinggi mana? Nabi. Kenapa roh ini bisa dipanggil? Berarti kan di bawah dukun, betul? Betul? Kedua, muncul dari dalam bumi. Sesuatu yang ilahi muncul dari atas. Elia dan Musa. Waktu Yesus menampakkan diri kemuliaannya. Datang dari atas. Roh ini muncul dari dalam bumi. Ketiga, konteks ilahi. Konteks ilahi ini bukan konteksnya Saul penyembah Yehova, Allah yang hidup. Tapi konteks seorang dukun, Saul sendiri tidak lihat. Dalam pemanggilan arwah, kesurupan, blek, bangun, suaranya persis gini-gini. Yang lihat itu dukunnya. Pasiennya hanya mendengar suaranya, apa yang disampaikan dukun, namanya mediator. Kok tahu Pak Datung praktek? Saul sendiri tidak lihat. Arti konteks ilahi di sini, konteksnya seorang dukun. Dewa Dewi. Jelas? Yang keempat, nubuatnya tidak terjadi. Saul, engkau dan anak-anakmu bersama aku besok mati. Arti besok ini betul-betul besok, bukannya besok Indonesia. Kalau kita janji sama orang Indonesia jelas, tahun, tanggal jelas. Kenapa? Tahun depan pun masih besok, betul? 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 Apalagi waktu jadwal bayar utang, betul enggak? Hati-hati itu. Arti besok betul-betul besok. Ingat, tidak semua keluarga Saul mati. Pertama, Isiboset, anak kandung Saul, tidak mati dalam pertempuran. Menggantikan Saul menjadi raja sementara. Walaupun akhirnya dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Tapi tidak mati besoknya, enggak. Kedua, Mephiboset, cucu Saul, anak Yonatan, masih hidup. Jadi tidak semua keluarga Saul mati di hari pertempuran itu. Berarti nubuatnya tidak terjadi. Karena engkau bersama anak-anakmu besok mati, kan gitu dah. Tidak semua keluarga Saul mati. Yang kelima, dari buahnya lah kamu akan tahu. Buahnya Saul bunuh diri. Dinasti Saul hancur selesai. Kena kutukan itu. Nah, orang yang memanggil arwah orang mati akan terkena namanya kutuk alam kubur. Apa kutuk alam kubur? Akan terjadi banyak musibah bencana dan kemiskinan. Namanya kutuk alam kubur. Indonesia ini harusnya menjadi negara kaya di dunia nomor berapa? Bayangin, tongkat dilempar jadi pohon. Karena tongkatnya dari pohon singkong. Betul? Betul? Lempar pohon singkong. Nah, emas ada, batu bara ada,
uranium aja ada, hutan kaya, hasil laut melimpah. Tapi Indonesia, negara miskin nomor berapa di dunia, utangnya banyak. Kenapa? Karena banyak para pemimpinnya memanggil arwah orang mati. Pemanggilan dan komunikasi dengan arwah untuk minta petunjuk. Maka Indonesia ini dilingkupi kutukan, namanya kutuk alam kubur. Kalimantan ini harusnya kaya raya. Tapi banyak penduduk Kalimantan yang masih terlibat pemanggilan arwah. Langit menjadi tembaga, tanah menjadi besi. Namanya kutuk alam kubur. Di mana akan banyak musibah dan bencana dan perceraian. Maka saya percaya angka perceraian di Kalimantan banyak. Perjinahan. Kenapa? Kutuk alam kubur. Mencengkram. Jelas? Jelas? Pak, bolehkah kita orang Kristen di kuburan? Kalau hanya tabur bunga, ziarah itu boleh. Yang tidak boleh itu meminta. Kedua, memanggil. Ketiga, berkomunikasi. Itu terkena kutuk alam kubur. Pak, kalau ziarah apa harus pakai bunga? Tidak harus. Tapi kelihatan pelitnya sih, betul enggak? Tidak ada urusan sebenarnya. Jelas saudara? Yang tidak boleh apa? Pak, bolehkah mendoain orang mati? Tidak boleh, itu kurang kerjaan. Udah putus, udah selesai. Jelas saudara? Jadi yang tidak boleh itu memanggil. Apa saudara? Meminta petunjuk. Jadi kalau sudah mimpi ketemu orang yang sudah mati sering ketemu itu, berarti masih ada kutuk alam kubur yang mengikat. Harus diputuskan. Jelas? Namanya kutuk apa? Alam kubur. Nah, jadi Indonesia itu terkena kutukan itu. Harus diputuskan. Perhatiin, di Indonesia ini banyak sekali bencana. Betul? Betul? Banyak apa? Musibah. Harus diputuskan dalam nama Yesus. Jadi kalau kita mendoain orang mati tidak boleh. Nah kan ada minta dipoto kakeknya, kek cucu minta pandai ya kek. Gimana mau ngasih pandai? Wong kakeknya JSD enggak lulus. Jelas? Jelas? Ini harus diputuskan dalam nama Yesus. Jadi tidak ada 7 harian, 40 harian, 1000 harian, enggak ada. Begitu orang itu mati waktu hembusan nafas terakhir, itu langsung terputus di antara orang hidup. Langsung ke dunia orang mati, dunia arwah. Nah kalau kita mati dalam Tuhan, ada di mana? Langsung ke Firdaus. Untuk menunggu hari pembagian mahkota. Kalau di dunia orang mati, menunggu hari penghakiman. Saya mau tanya, siapa yang percaya Yesus yakin masuk surga? Angkat tangan. Saya mau tanya, siapa yang ingin ke surga? Angkat tangan. Banyak orang ingin ke surga, disuruh duluan enggak mau. Betul? Betul? Siapa yang mau duluan? Angkat tangan. Saya percaya surga itu ada. Kenapa saya percaya surga itu ada? Saya pernah ke surga. Dalam hidup saya sudah melihat Tuhan 2 kali. Jadi di surga nanti, nama Yesus adalah Yesua Hamasyah. Dan kita memanggil dia di Indonesia Tuhan Yesus. Muslim Isa Al-Masih. Tapi di surga itu Yesua Hamasyah. Nah, saya sebenarnya
waktu lulus sekolah Alkitab tidak mau pelayanan. Karena pelayanan ini banyak proyek thank you-nya. Proyek terima kasih. Jemaat yang pelit sama murah hati, banyak yang pelit. Udah doa capek-capek, dalam nama Yesus, sampai ludah habis. Mau pulang, terima kasih pendeta, pulang pergi bayar sendiri. Karena itulah saya ambil keputusan, saya bisnis. Saya bisnis sejak tahun 96. Saya umur 25, saya udah punya pabrik plastik. Dan saya tidak ada utang bank. Ini rekor saya sebelum saya bertobat. Termasuk saya bertobat. Saya seumur hidup tidak pernah utang bank. Dari saya lahir. Tapi rekor itu turun gara-gara istri saya. Tahun ini utang. Gara-gara apa? Istri saya ngomong, papi kita belum pernah ngerasakan utang. Jadi dari saya belum bertobat sampai saya bertobat itu tidak pernah utang. Akhirnya gara-gara istri ini, pi rasanya utang kayak apa? Akhirnya apa? Ya terserah kamu gimana. Coba beli mobil kredit rasanya kayak apa? Karena belum pernah utang. Dan saya punya teman kebetulan ada di Nasmoko, Toyota. Pak Daud, gampang lah, nanti diatur sama nanti bunganya sama ini beli cash atau tidak cash sama aja, udah beres saja. Ya udahlah nyoba. Jadi seumur hidup saya hanya utang 200 juta Dok. Itu pun tahun ini. Saya ngomong istri saya, kamu aja dah. Nah, saya dari lahir sampai sekarang utang hanya sekali Dok. Itu pun saya ngomong istri saya, bayar aja sekalian, pusing saya bilang itu. Daripada setiap bulan ngasih-ngasih gitu loh. Nah, makanya istri itu bisa masuk, susah keluar. Siapa yang setuju angkat tangan? Yang setuju itu bapak-bapaknya mesti gini semua. Ingat ya, kalau udah masuk uang ke istri, waduh keluarnya susah. Ya, betul? Ya udahlah, dia mau ngerasain utang tahun ini. Ya udah, oke lah 1 tahun aja lah, 200 juta. Ya udah kasih setiap bulan. Kenapa dibayarnya sekalian? Udah nyoba lah rasanya kayak apa gitu. Karena saya belum pernah utang, seumur hidup. Baru sekali itu aja. Nah, saya bisnis plastik, saya berhasil. Saya umur 25 udah megang pabrik. Umur 28 sampai umur 30 tahun, saya sudah ngasih pengarahan ngajar di Akademi Polisi Semarang, Reserse Intelijen. Untuk penangkal pelumpuh ilmu hitam. Itu saya umur 28 sampai 30. Umur 30 sampai umur 40 saya jaga presiden. Nah, terusan setelah itu umur 41 turun pangkat, jaga Gilbert. Turun apa? Turun pangkat. Saya ikut Pak Gilbert 25 tahun. Kalau saya tuh sekalipun repot apapun, ditelepon saya jalan. Misalnya ini ya, sebenarnya ini saya ada urusan langsung berangkat. Nah, setelah saya bisnis, saya berhasil. Saya lupa panggilan Tuhan. Lupa panggilan Tuhan yang memanggil saya pelayanan. Karena saya lihat jadi pendeta susah. Iman terus kapan selesainya gitu loh lah. Ya, udahlah. Waktu saya doa pagi, Tuhan bicara, Daud ada apa Tuhan? Sudah waktunya kamu pulang ke rumah Bapak. Ha? Matilah. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan beri aku waktu. Kalau umurku boleh diperpanjang, aku melayani Engkau sungguh-sungguh. Tapi beri aku waktu, walaupun hanya sesaat.
Tuhan berkata, pulang. Makanya saudara yang pelayanan bandel-bandel, Tuhan ngomong, pulang. Yang banyak bikin masalah, balik aja. Kan gitu. Tuhan enggak mau pusing ya. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan beri aku waktu. Saya bayangkan kalau saya mati modelnya kayak apa. Nah, saya pamit sama mama saya, Mah, aku mau pulang ke rumah bapak. Wedan apa? Stres apa? Nah, saya naik motor, boncengan sama temen. Kecelakaan motor yang paling bahaya, itu bukan yang di depan, tapi di belakang. Makanya sampai kejadian itu saya enggak mau naik motor di belakang, harus di depan. Karena yang di belakang enggak tahu apa-apa. Betul? No, saya naik motor. Wah, teman saya kencang ngebut. Wah, gini dia. Ada truk itu jalan kencang juga. Tanpa rating, mau nyalip, berhenti mendadak. Ini enggak sempat ngerem. Jadi karena di depan tahu, langsung gini. Saya kan enggak tahu. Mador langsung gini. Makanya kalau naik motor minta ke mana? Depan. You belakang aja lah. Nah, begitu tabrakan buar itu gini. Roh saya keluar. Saya baru mengerti manusia tubuh jiwa roh itu ada. Saya lihat tubuh saya sendiri. Ada malaikat tingginya 3 meter. Malaikat itu 3 meter. Makanya enggak ada gambar malaikat anak-anak itu enggak ada. Enggak ada itu. Karena ada gambar malaikat anak-anak bawa sayap gini-gini kan enggak ada itu ada tuh. Itu malaikat anak-anak namanya. Malaikat itu tingginya 3 meter. Roh saya dibawa ke satu tempat. Ada tangga emas. Ada malaikat banyak sekali seperti derau air bah. Memuji menyembah Tuhan. Seperti derau air bah. Bung, bung. Dan malaikat itu bicara kepada saya dalam suatu bahasa. Nanti kita di surga bukan bahasa Indonesia. Termasuk bukan bahasa Inggris, ada bahasanya sendiri. Malaikat ngomong, itu. Ada bahasa sendiri. Tapi saya ngerti. Malaikat berkata, sebelum menghadap yang maha kuasa, engkau harus masuk satu ruangan dulu. Ruang maha kudus. Karena engkau dilayakkan untuk masuk ruangan itu. Saya dibawa ke ruangan itu. Tirainya terkoyak dari atas ke bawah. Dan sayup-sayup terdengar nyanyian. Biar awan kemuliaanmu, itu lagu saya yang diberikan Tuhan. Turunlah memenuhi bait sucimu ke derau air bah. Malaikat itu berkata apa? Sebelum lagu-lagu pujian penyembahan dinyanyikan di bumi, terlebih dulu dinyanyikan di surga. Jadi lagu baru kita di bumi itu expired semua sebenarnya. Sana itu baru terus. Di sana tidak ada siang dan malam, tidak ada. Saya lihat tabut perjanjian. Malaikat itu berkata, apa yang dilihat Musa di gunung itu tentang kemah suci adalah gambaran dari tempat ini. Jadi yang dibuat Musa itu adalah replikanya. Aslinya ada di surga. Saya lihat itu, kemah itu. Mari engkau menghadap yang maha kuasa. Saya kembali ke tempat itu, ke tangga emas itu. Tidak ada matahari, bintang, dan bulan. Tidak ada. Karena yang di tahta itulah yang menyinari seluruhnya. Dan yang di tahta itu bicara, Daud, 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 Daud.
sebenarnya engkau sudah waktumu di tempat ini. Dan ingat, di surga tidak ada orang mati. Saat ini surga hanya ada Tuhan dan malaikat. Sebenarnya engkau sudah waktumu ada di tempat ini. Tapi karena umurmu minta diperpanjang, maka umurmu akan kuperpanjang. Sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia dibentuk, aku sudah mengenalmu dan menentukanmu. Baru saya ngerti. Kita ini percaya Tuhan, udah dikenal Tuhan sebelum dunia dijadikan. Nah, sebelum dunia dijadikan, aku sudah mengenalmu. Dan sebelum dunia dibentuk, aku sudah menentukanmu. Nah, setelah itu Tuhan ngomong, tapi karena kau minta umurmu diperpanjang di muka bumi, umurmu diperpanjang di muka bumi. Aku adalah aku, akulah YHWH, Yahweh. Akulah Yesua Hamasia. Sebelum kau kembali ke muka bumi, akan kutunjukkan apa yang akan terjadi atas hidupmu dan bangsamu di masa depan. Akulah Alfa, akulah Omega. Kayak layar lebar. Hari-hari yang akan terjadi. Indonesia akan dipulihkan Tuhan 25 tahun. Dimulai krisis 98. Tapi sebelum pemulihan Indonesia akan terjadi krisis ekonomi. Anginnya akan dimulai 2018, 2019, 2020. Krisis. Stagnat, itu bulan 6, bulan 7, 2020. Tidak maju, tidak mundur, sampai 2023. Indonesia mengalami pemulihan ekonomi. Nah, jelas? Jelas? Nah, Indonesia terpecah menjadi 3 negara. 1, Timor Leste sudah lepas. Kedua akan menyusul. Hari yang akan terjadi. Yang 2 mana Pak Daud? Tidak dikasih tahu. Pokoknya 2 menyusul. Hari yang akan terjadi. Santuan ngomong, mari kutunjukkan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saya diajak jalan satu tempat. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kapan engkau datang? Engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Karena tidak ada seorang pun nabi atau malaikat yang tahu kapan aku datang. Tapi yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Nah, setelah itu, jadi tidak ada yang tahu kedatangan Tuhan. Mari kutunjukkan, apa yang kau tanyakan, ku jawab. Kecuali 1, kedatangan. Saya diajak jalan satu tempat, lantainya emas semua. Dan di situ ada tembok, kayak benteng air mengalir. Kayak terbuat dari apa? Batu blue safir, batu emerald, batu paparaca, batu cat eye, dan batu mulia semua. Yang tidak ada adalah batu ake. Jadi yang ada itu batu ruby, batu emerald, batu blue safir, batu paparaca. Setelah itu yang kelima, yaitu apa saudara? Batu cat eye, mata kucing. Jadi semua batu muli, dan di sana tidak ada batu ake. Ngomong sebelahnya, batu ake. Dan apa yang terjadi? Saya diajak jalan. Tuhan, aku ingin tahu siapakah jodohku di masa depan.
Kalau dikasih yang gini, lebih baik enggak balik. Betul? Lebih baik enggak apa? Lebih baik enggak balik saya. Langsung ditunjukkan. Jadi apa yang akan terjadi dari awal sampai akhir, itu sudah ada di sana. Ke layar lebar gitu. Hari-hari yang akan terjadi. Ada seorang perempuan rambut lurus. Mau lihat wajahnya ditutup. Tuhan, nyari rambut lurus kan jutaan, gimana nyarinya? Nanti engkau akan ketemu di satu tempat. Ada seorang anak perempuan kecil gini-gini. Ngeliatin saya terus, dia natap saya gini. Saya bertemu anak itu di surga. Gini, ngeliatin saya gini-gini. Siapa itu Tuhan? Itu anakmu di masa depan. Bayangin, saya belum kenal istri saya, udah ketemu anaknya. Bayangin. Jadi saya lihat anak saya duluan. Padahal dia belum dibikin aja belum dah. Pacaran juga belum. Udah ketemu anak saya. Ini anakmu di masa depan. Hari yang akan ada seorang anak perempuan, dia ngeliatin saya terus gini. Itu anakmu di masa depan. Yes. Ada seorang pengkhotbah gemuk, pendek, jelek. Siapa itu Tuhan? Itu kamu di masa depan. Yes. Yes. Hari-hari yang akan terjadi. Yes. Tuhan, sudah waktunya kamu kembali. Tuhan, sebelum aku kembali, ada satu permintaanku, jangan engkau tolak sampai aku kembali ke tempat ini. Apapun permintaanmu, ku kabulkan kecuali satu, kedatangan. Tuhan, aku minta satu aja. Jawab iya dulu. Engkau kan tahu dari awal sampai akhir. Sudah waktunya balik. Enggak mau, jawab iya dulu. Sudah waktunya balik. Enggak mau, minta satu aja saya. Baiklah, apapun permintaanmu ku kabulkan. Kecuali satu, kedatangan. Tuhan, jangan beri aku kekayaan. Nanti kalau aku kaya, lupa siapa engkau. Dan jangan beri aku kemiskinan, karena orang miskin itu susah, modal hanya nekat. Aku minta satu aja, apa itu? Cukup bisa beli apa-apa. Betul? Saya kan tidak serakah. Pokoknya cukup aja dah. Baiklah, engkau kemari. Saya ditumpang tangan. Selama engkau ada di bumi, engkau akan cukup. Sampai engkau kembali ke tempat ini. Pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Saya suruh naik kereta berkuda. Itu kudanya putih keluar apinya. Nah, saya kira kan modelnya take off kayak pesawat gini. Enggak, saudara. Gini, saudara. Jadi begitu gini, itu kuda berapi itu gini, langsung gini. Masuk tubuh saya. Terjadi keajaiban. Semua luka hilang semua. Dan Tuhan berkata, lagu-lagu yang kau dengar tadi, kuberikan padamu sebagai tanda engkau pernah ada di situ. Nah, setelah itu, mama saya, Daud mati, kok hidup lagi. Nah, disitulah saya melayani Tuhan sampai sekarang. Lagu-lagu itu langsung saya tulis. Nah, lagunya apa? Pernah dengar lagu ini? Rapnya ini. Ku tak ingin jauh darimu Tuhan, bawaku ke tempat kediamanmu,
biarkanlah rohmu tinggal di dalamku, di bait sucimu. Yang nyanyi Yonatan Prawira. Saya pernah dengar lagu itu, angkat tangan. Nah, dan lagu yang kedua, biar awan kemuliaanmu turunlah memenuhi bait suci. Nah itu, tahu enggak kenapa ada kata-kata gini? Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku, rohku sujud menyembah-Mu. Kenapa ada kata rohku sujud menyembah-Mu? Karena saya menghadap yang maha kuasa. Di situ saya baru mengerti arti kehidupan, pelayanan. Sejak itulah saya melayani Tuhan sampai sekarang. Dan Tuhan bicara sama saya, pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Kalau enggak gitu, ya saya enggak mau melayani, lebih baik bisnis cuannya kelihatan. Nah, setelah itu saudara, bagaimana bisnis saya? Waktu itu saya ditelepon Gilbert. Haleluya! Kawan ada di mana? Saya pucat, kenapa? Takut dikirim sekolah lagi. Sekolah Alkitab. Nah, kaus pelayanan. Udah. Saya bingung gimana ini ya. Karena kalau plastik itu 24 jam. Dibagi 3 shift. Tidak bisa ninggalin pabrik. Waktu saya doa, Tuhan bicara sama saya, jual pabrik itu. Hah? Ini suara Tuhan apa bukan ya? Kenapa? Posisi tidak ada utang bank, market bagus, pabrik jalan. Lebih enak itu dipanggil Tuhan waktu bangkrut. Nggak usah dipanggil aja, manggil sendiri. Betul enggak? Betul? Daripada enggak ada kerjaan, gitu dah. Tapi kalau waktu kita dipanggil Tuhan posisi diberkati jaya, itu paling susah. Hah? Jual pabrik ini. Ya udah saya jual. Begitu pabrik dijual, Tuhan beritahu, belikan tanah di tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Udah, saya jual pabrik. Nah kebetulan saya itu tidak percaya bank. Saya takut waktu tak simpan uangnya, banknya bangkrut. Jadi uang itu tak taruh di kamar, tidur di atas uang. Berapa miliar itu? Kan saya orang zaman kuno, nyimpannya di bawah bantalan gitu. Di atas uang. Lama-lama saya stres juga. Waduh, harus tak belikan tanah. Nah, saya ditunjukkan tanah yang Tuhan tunjukkan. Yang Tuhan tunjukkan itu tanahnya. Banyak rampoknya, banyak setannya. Setan diusir keluar, rampok datang. Dan itu tanah yang tidak laku. Kalau ke tempat itu harus muter. Jembatan belum ada. Tuhan beritahu, beli. Ya udah. Semua di bawah 1.500 atau 2.000 di bawah. Jangan hektaran. Beli pinggir jalan semua. Saya beli pinggir jalan, ya sama yang ada jalannya 200.000, 300.000, 500.000. Nah uang pabrik itu tak belikan tanah semua. Setelah dibelikan tanah semua, uang habis. Baru bingung, ini suara Tuhan atau bukan ya? Ini kalau bukan, habislah saya uangnya udah. Pabrik hilang, tanahnya tidak laku kan gitu lah. Waduh. Udah, semua udah. Saya telepon Pak Gilbert. Pak Gilbert, ada apa kawan? Tapi udah saya jual Pak Gilbert. Ah? Ya, kamu ikut pelayanan saja lah. Ya emang dari dulu saya ikut Pak Gilbert, ya udah ikut saya aja. Saya ikut pelayanan udah sama Pak Gilbert. Waduh, uang saya udah habis. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tiba-tiba ada truk datang. Bulldozer datang, alat berat datang semua. Saya kaget ada apa?
Enggak taunya tanah yang Tuhan tunjukkan Tuhan itu adalah pintu tol. Pintu tol Solo Semarang, Semarang Solo, Solo Surabaya, Surabaya Solo. Pintu keluar masuknya di situ. Itu tanah dari harga 200.000 langsung jadi 2 juta. Yang 500.000 langsung jadi 6 juta. Saya nyesel sekali, kenapa beli tidak banyak sekalian gitu. Wah, gitu. Langsung tak bikin ruko-ruko. Saya itu franchise Alfamart, san ruko-ruko. Tuhan, saya ngomong, wah. Jadi tanah yang tunjukkan itu, saudara, itu pertama itu tanah yang, aduh, tidak laku, saudara. Tapi Tuhan ngomong, di sini engkau beli sebanyak-banyaknya. Wah itu, uang pabrik itu habis untuk beli tanah itu, saudara. Berapa lokasi. Itu pokoknya saya itu kalau tidak salah ada 30 sertifikat itu. Wah, saya nyesel sekali. Kenapa tidak banyak sekalian? Tidak tahunya pas pintunya tol. Jaraknya berapa? Jarak 500 meter sampai 1 kilometer dari pintu tol semua. Jadi tidak kena pelebaran jalan, tidak. Tapi posisinya pinggir jalan gitu. Di situ saya baru mengerti rencana Tuhan itu indah. Nah, yang kedua adalah Firdaus. Apa saudara? Siapa yang percaya Firdaus itu ada? Angkat tangan. Nah, Firdaus itu tempat penantian. Tempat apa saudara? Tempat apa? Penantian. Untuk menunggu hari pembagian mahkota. Dalam hidup ini kadang ada waktunya lebih baik tidak tahu masa depan daripada tahu masa depan. Tapi yang kita percaya indah pada waktunya. Sebelum ayah saya meninggal 2018, 13 Januari, 2 minggu sebelumnya Tuhan bicara sama saya. Daud, siapkan tanah kuburan untuk ayah kamu. Hah? Ayah saya sehat tidak sakit. Siapin tanah kuburan. Saya ngomong sama adik saya, Han, kita cari tanah kuburan. Untuk siapa? Untuk papa. Loh, papa memang mati tahun. Iya. Saya akan Delingan, Karanganyar, sampai di rumah orang tua saya, papa saya ngomong gini, "Oh, kamu cari tanah kuburan untuk siapa?" Untuk papa. Hah? Aku memang mati tahun. Iya. Papa saya itu percaya Yesus, tapi mulutnya belum bertobat. Maki-maki orang ini, hari itu langsung berubah. Baikin pembantu, baikin mama saya, baikin semua orang. Baju-baju disetrika semua, dia siapin jas yang mau digunakan untuk pemakamannya dia. Setrika sendiri. Pajak listrik dilunasi, pajak motor dilunasi, semua urusan diberesin semua, utang semua lunas semua. Tanggal 13 Januari, papa saya tidak sakit, ya. Dia kelilingan plastik. Saya di Jakarta menuju Surabaya. Tiba di Surabaya karena khotbah di Victory, gerejanya Pak Irman Santoso. Tuhan bicara, ayahmu kupanggil pulang batas jam 10 malam. Umumkan ke keluargamu dan teman-temanmu semua. Wah, saya telepon mama saya, "Ma, ada di mana, Ma?" "Ini sama papa makan bakso." "Ma, Tuhan bicara, papa mau dipanggil Tuhan." Mati. Nah, adik saya, kakak saya tak beritahu semua. Jadi papa saya makan bakso, semua ngeliat gini, bentar lagi mati. Saya telepon sama teman saya, Jakarta, teman Surabaya, diumumkan semua. Jadi kabeh pada nungguin. Ya, "Oh, padahal ayahmu mati apa hidup?" "Masih hidup." "Apa sakit?" "Enggak, baru makan bakso." "Halo, kamu mati?" No, bingung semua ada. Nah. Jam 8 malam serangan jantung. 9.30 saya doa. Saya ngomong, "Tuhan, kehendak-Mu yang jadi." Tuhan bicara, "Hari ini, jam ini, detik ini, ayahmu bersama aku di Firdaus." Saya ada di Surabaya, papa saya di Solo. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Saya lihat proses kematian. Saya lihat tubuh papa saya keluar cahaya. Di bawah 1 detik. Ke satu tempat. Pintunya emas bersinar. Gini. Terbuka.
langsung ditok 6-9 tahun. Nanti kalau kita di Firdaus tidak sesuai KTP. Dihitung sejak dalam kandungan. Sejak apa? Makanya kalau orang gugurkan kandungan itu pembunuhan. Karena waktu sel telur dan sel sperma jadi satu, itu udah dihitung hari pertama. Langsung berubah. Papa saya jadi kayak usia 20 tahun. Nanti kita di Firdaus semua akan berubah. Jadi muda, yang tua langsung gini. Kayak usia 20, tiba-tiba ada hamba Tuhan Stefanus Pinky yang meninggal 2017. Menjemput papa saya. Kok jang Pak di sini ya, kita ketemu lagi, haleluya. Jadi nanti kita di Firdaus saling mengenal. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan suruh papaku keluar, aku yang gantiin. Belum waktunya. Manusia lahir, manusia mati. Hanya membawa iman dan perbuatannya untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Saya lihat pujian penyembahan itu, mereka itu menghadap satu tempat, yaitu tahta Tuhan. Itu Firdaus itu bagian dari surga. Saya hanya dijelaskan 2 rahasia, yaitu mahkota. Pertama mahkota kemuliaan, kedua mahkota kehidupan. Apa mahkota kemuliaan? Kalau kita percaya Yesus mempertahankan iman, mati dibunuh, martir, itu mahkota nomor 1. Kedua, ini nomor 1. Nah, memberitakan Injil, orang itu percaya atau tidak, Injil itu diberitakan, udah dapat poin. Apalagi sampai bertobat sampai Firdaus, poinnya beda. Mahkota nomor 1 itu adalah penginjilan. Nah, misalnya saya bertobat dalam pelayanan pendeta Gilbert, dalam pelayanan saya banyak yang bertobat, poin saya Gilbert dapat semua. Jadi inspirasinya multi level marketing itu di sana. Nah, yang kedua adalah mahkota itu buah-buah pertobatan kita. Melayani gereja, berbuat baik. Untuk percaya Yesus masuk surga itu pasti, mahkota belum tentu. Mahkota itu harus diperjuangkan. Apa saudara? Mahkota itu harus apa? Diperjuangkan. Dan bajunya putih dan tidak ada jahitannya. Tuhan, apa yang saya lakukan? Beritakan Injil. Itu ada berapa mahkota, tapi saya hanya dikasih penjelasan 2 mahkota aja. Saya ditelepon istri saya, Papi, Papa meninggal. Jam 9.45, udah tahu nih ketemu Papa saya. Langsung pintu tutup. Disitulah saya mulai memberitakan Injil dimanapun tempat. Ingat, justru mahkota nomor 1 adalah penginjil. Terima kasih ya sudah mendengarkan video ini sampai selesai. Jika ada pendapat, silahkan isi di kolom komentar. Jika saudara diberkati dengan program ini, please jangan lupa subscribe, like, dan share, dan klik loncengnya ya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.